Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Bang Agon dalam acara Let's Talk Podcast Dakwah Tamoran. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu kiai yang ada di Tanjung Rawa, yaitu Ustadz Fatih Al-Malawi. Beliau adalah mudir Pondok Pesantren At-Sakofi di Bandar Labuhan Tanjung Rawa. Apa kabar Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di penghujung Sa'ban. Artinya sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Kurang lebih 2 atau 3 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, bincang-bincang kita kali ini akan membahas tentang penentuan syar'i terkait dengan awal Ramadan. Nah, kali ini Ustadz Fatih akan menjelaskan bagaimana metode syar'i dalam penentuan satu Ramadan itu. Nah, jadi begini Ustadz, Ya. ini kan sering nih terjadi perbedaan nih. Bukan hanya di Indonesia ya, bahkan di belahan bumi lain juga dalam penentuan awal dan akhir Ramadan. Nah kan banyak yang bilang metode syar'inya begini, ada yang bilang begini. Nah, terkait dengan metode syar'i itu, sebetulnya gimana nih? Penentuan berdasarkan metode syar'i itu yang seperti apa gitu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'du. Kalau kita berbicara berkaitan dengan metode, berarti bahwa ini merupakan satu-satunya cara dan tidak ada cara yang lain. Kalau kita berbicara berkaitan dengan persoalan syar'i, maka harus berdasarkan pada dalil. Berarti maksudnya adalah satu-satunya cara yang bisa digunakan untuk menentukan awal akhir Ramadan berdasarkan dalil. Iya. Baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Allah. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumus sahra fal yasum. Kan begitu. Barang siapa yang melihat atau menyaksikan, apa yang disaksikan? Nanti dalam tafsir dijelaskan bahwa yang disaksikan itu adalah hilal yang menentukan awal bulan di dalam bulan-bulan Qomariyah. Baik mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal dan terus sampai kepada bulan Ramadan, Sya'ban, Ramadan baru kemudian bulan Syawal. Berarti faman syahida minkumus syahra falyasum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jika kita menyaksikan bulan yang menandakan awal tanggal 1-nya Ramadan, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalimat syahidah ini memang bisa difahami macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa itu melihat secara langsung, atau kemudian bisa menggunakan ilmu dan seterusnya. Tetapi kalau kita melihat dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW menyatakan, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati fa in hubya alaikum fa'iddata sya'ban salatin. Jadi faman syahida yang disebutkan dalam Al-Quran tadi dijelaskan oleh Rasul. Dijelaskan ru'yah, yakni melihat langsung. Jadi syahidah itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan kata-kata ru'yah. Ru'yah itu melihat secara langsung. Di situ Rasul menyatakan sumu li ru'yati. Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Kemudian wa'aftiru li ru'yati. Kemudian berbukalah, maksudnya beraidul fitrilah kalian karena melihat hilal. Jika cuaca mendung tak nampak. Ini juga membuktikan, ini memang melihat secara langsung. Jika cuaca mendung, kata Rasulullah SAW, maka sempurnakan baik itu Sya'ban atau itu Ramadan menjadi 30 hari. Kalau seandainya ini termasuk dalam kategori cuaca mendung atau tidak terlihat tadi itu. Jadi jelas sekali apa yang disebut dengan metode syar'i itu adalah metode yang berdasar pada Al-Quran atau
hadis Nabi SAW yang kita memang menyaksikan secara langsung hilal. Jadi kalau kita melihat hilal itu apa? Hilal itu bulan sabit yang menentukan awal pada bulan-bulan Qomariyah. Tanggal satunya pada bulan-bulan Qomariyah. Baik itu mulai dari bulan Muharram sampai kepada bulan Ramadan atau Syawal dan seterusnya. Nah, itu begitu. Jadi ketika disebutkan bahwa ini termasuk metode syar'i, metode syar'inya melihat. Karena apa? Karena memang bulan itu tidak terlihat kalau cuaca mendung. Itu aja kemungkinannya, ada dua saja. Nah, karena itu maka dari mulai kita berada di negeri ini sampai ke negeri manapun itu harus melihat hilal. Dan kalau kita melihat nanti hilal itu apa? Itu bulan sabit yang kecil. Dan terlihatnya pun tidak lama, sekitar 15 menit begitu. Terlihat tidak lama. Dan kapan kita melihat hilal itu atau potensinya melihat hilal itu pada tanggal 29 sore. Baik pada bulan tanggal 29 Sya'ban pada sorenya atau pada tanggal 29 Ramadan sorenya. Jam berapa potensi melihat hilal di setiap daerah? Sekitar jam-jam 5 sampai jam 7. Yang paling berpotensi itu sekitar jam setengah 6 sampai setengah 7. Itu paling berpotensi untuk bisa melihat hilal di ufuk barat. Nah, itu melihatnya di ufuk barat. Kalau di ufuk timur tak kelihatan kalau kita di sini kan. Iya. Nah, disitulah makanya banyak orang memantau apakah menggunakan teropong atau menggunakan metode tertentu yang itu secara langsung mata bisa melihat. Begitu. Nah, itu nanti tanggal 29 Ramadan itu sudah tanggal 29 Sya'ban atau tanggal 29 Ramadan itu nanti sudah bisa kita lihat. Nah, kalau nampak berarti besoknya kita harus berpuasa atau besoknya kita harus beridul fitri. Tapi kalau tidak nampak berarti cuaca mendung. Digenapkan menjadi 30 hari. Itulah yang saya pahami dari maksud metode syar'i untuk melihat hilal tersebut. Jadi boleh dengan mata telanjang atau dengan alat? Ya, boleh dengan mata telanjang atau dengan alat. Jadi alat ini juga untuk membantu gimana benda-benda yang terlihat jauh atau benda-benda yang terlihat kecil menjadi bisa besar. Sehingga kalau dia hilal kita sudah bisa pastikan. Berarti dibesarkan, berarti sudah bisa besar. Itu begitu. Kan gini nih, Ustaz, yang pernah saya dengar kan. Ada sebagian kita kan kaum muslim itu yang melihat bulan itu ada ketentuannya, misalnya dengan derajat sekian. Artinya tebal bulan itu mungkin ya. Tebal bulan itu sekian. Kalau masih ini itu belum. Belum dikatakan hilal. Kalau sudah sekian derajat, nah itu baru hilal. Dan Sya'ban atau Ramadannya jadi 29 kan besoknya kita berpuasa atau berlebaran itu. Itu gimana? Saya pernah pelatihan ilmu falak atau ilmu astronomi selama seminggu berkaitan dengan menjelaskan tentang posisi-posisi hilal di mana yang paling berpotensi untuk melihat hilal. Itu memang ada ilmunya. Di mana yang paling berpotensi untuk melihat hilal? Misalnya di wilayah Indonesia di mananya? Apakah misalnya di Aceh paling berpotensi? Atau misalnya paling berpotensi itu di daerah Cakung misalnya, di daerah Jakarta misalnya, atau misalnya paling berpotensi di daerah Papua atau daerah mana. Itu misalnya itu ada, itu bisa dipelajari. Tetapi itu kan kalau kita bilang ghalabatud dzon, dugaan yang sangat kuat. Wallahu a'lam bishawab, berkaitan dengan ilmu astronomi atau ilmu falak juga kan manusia yang melakukan penelitian. Nah, tetapi di daerah-daerah lain yang juga disebut tidak berpotensi untuk melihat hilal, tetap harus dilakukan karena ini ibadah. Jadi satu-satunya metode untuk bisa melihat hilal itu, atau misalnya cara yang digunakan untuk menentukan ibadah, maka cara itu juga adalah ibadah. Jadi sunnah hukumnya untuk melihat hilal dimanapun dia berada, apakah di daerah yang memang berpotensi terlihat hilal atau misalnya tidak berpotensi terlihat hilal. Itu memang ada ilmunya begitu. Tetapi keputusannya tetap bahwa kita melihat hilal itu keputusannya.
Apakah di daerah yang berpotensi untuk terlihat hilal atau di daerah yang tidak berpotensi untuk terlihat hilal, dua-duanya ibadah. Ya bisa jadi berdasarkan ilmu yang dipelajari dalam ilmu falak atau ilmu astronomi, di tempat yang berpotensi untuk terlihat hilal bisa jadi di situ terlihat. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa hilal juga terlihat di dalam ilmu yang disebut tadi tidak berpotensi untuk terlihat hilal. Karena ini ilmu manusia. Wallahu a'lam bishawab. Allah Maha Kuasa menentukan segala sesuatu kan. Itu begitu. Baik, Ustaz. Nah, kalau kita flashback nih kan pada masa Rasulullah kan. Gimana nih gambaran praktik pada masa Rasulullah itu dalam melihat hilal itu? Kalau yang inilah yang pernah Ustaz pahami. Iya, kalau kita pahami dari sejarah Rasulullah SAW, Rasul itu pernah belum puasa. Tetapi kemudian ada yang memberitahukan Rasulullah SAW bahwa dia sudah melihat hilal. Ini yang saya pahami dalam sejarah itu, apakah itu waktu duhur atau waktu asar. Waktu itu Rasulullah SAW didatangi oleh Arab Badui dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain itu ada pedagang dari Syam. Yang kemudian kemarin dia berada di Syam. Baru kemudian sorenya dia sudah berada di Madinah. Nah kemudian mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, kenapa kalian belum berpuasa? Kami tidak terlihat hilal, kata Rasul. Oh gitu ya. Iya, baru kemudian Arab Badui ini atau pedagang yang lewat Syam tadi itu mengatakan, kami kemarin sudah melihat hilal ya Rasul. Kami sudah melihat hilal. Maka Rasul mengatakan, wahai Bilal, umumkan besok kita berpuasa atau umumkan besok kita beridul fitri. Nah itu begitu. Jadi memang penentuannya melihat hilal. Artinya kalau tidak terdapat informasi, sebagaimana Rasulullah SAW tadi itu tidak mendapatkan informasi, mereka juga tidak melihat hilal, artinya kan ini mau penggenapan. Tetapi ternyata ada informasi. Maka yang satu hari itu tidak terlihat informasi harus diganti nanti setelah Idul Fitri. Atau diganti itu, karena tidak mendapatkan informasi. Karena dia tidak puasa ya? Iya, saat itu tidak puasa karena tidak mendapatkan informasi atau tidak melihat hilal pada saat itu. Ternyata ada orang yang melihat hilal, baik di Arab Badui yang ada di gunung ini, atau pedagang yang dari Syam tadi itu yang melihat hilal. Jadi tidak ada cara lain. Begitulah kemudian menentukan hilal. Terlihat dengan mata kepala lah, kita bilang begitu. Sehingga Rasulullah SAW mengumumkan melalui Bilal, mengatakan besok umumkan kita berpuasa. Atau riwayat yang lain mengumumkan besok kita beridul fitri. Begitu. Berarti pada Mas Rasulullah ya dengan mata telanjang aja Ustaz ya? Iya. Tidak menggunakan alat bantu. Ya bisa jadi bahwa pada saat itu memang belum modern, tidak ada alat bantu, tetapi juga bahwa kemodernan itu juga belum bisa menentukan metode syar'i. Begitu. Ya mungkin teropong itu bisa membantu lah. Bisa membantu metode syar'i untuk menetapkan terlihat hilal atau tidak tadi itu. Kira-kira begitu. Kalau teleskop nggak bisa ya, bulan-bulannya pun nampak ya. Ya mungkin ada metode lah supaya mereka kemudian bisa melihat yang benda yang besar, benda yang kecil menjadi benda yang kecil bisa menjadi besar, atau misalnya benda yang tampaknya jelas, jauh ya terlihat jelas, hilalnya itu terlihat jelas. Baik, Ustaz. Ya. Ini kan yang saya pahami nih, Ustaz. Ya. Mohon maaf kalau salah ya. Kan ada ru'yatul hilal, ada hisab. Iya. Kan ada juga nih yang pakai hitung-hitungan ya. Kalau hisab hitung-hitungan. Iya. Ya. Nah ini ada perbedaan yang mendasar antara ru'yat dengan hisab nih. Ini gimana nih kalau menurut pandangan Ustaz? Iya. Sebenarnya begini. Ru'yat juga ada dua. Ya kan? Iya. Ada ru'yat nasional, ada ru'yat global. Ru'yat juga ada dua kan gitu. Kalau ru'yat nasional, misalnya di Indonesia, dari mulai Aceh, tidak nampak hilal, sampai ke Sumatera Utara, sampai ke Riau, sampai ke Papua, tidak nampak hilal. Maka seluruh Indonesia kemudian diputuskan besok digenapkan Sya'bannya, Ramadan setelah itu. Karena tidak nampak hilal. Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Kalau misalnya penentuan Idul Fitri juga begitu. Digenapkan Ramadannya menjadi 30 hari. Kemudian Idul Fitri setelah penggenapan Ramadan menjadi 30 hari. Kalau hilal itu tidak nampak dari mulai Aceh sampai Papua. Itu kalau metodenya ru'yatnya nasional. Tapi kalau ru'yat global tidak begitu.
Ru'yat global itu mulai dari Aceh, terus Papua sampai ke Arab Saudi. Papua ke Aceh dulu. Ya, ya. Dari Papua ke Aceh dulu ya. Dari timur kan terus ke barat. Soalnya ada nyanyian dari Sabang sampai Iya. ya, begitu ya. Terus iya betul-betul dari Papua terus ke Aceh terus ya ke Arab Saudi. Misalnya kita jam 10 malam di Indonesia, kemudian di Arab Saudi mungkin jam 6 ya terlihat hilal. Pokoknya ada informasi terlihat hilal jam 6, jam 10. Nah, berarti yang berada di Indonesia pada saat jam 10 malam tadi itu dia wajib mengawali Ramadan kalau terlihat hilal di Arab Saudi. Itu namanya Karena ada informasi. Karena ada informasi tadi itu terlihat hilal dari Arab Saudi. Itu namanya ru'yat global. Ya. Nah, kalau metode hisab itu menggunakan hitungan dan ini menggunakan ilmu falak. Sependek yang saya pahami ketika saya belajar tentang ilmu falak atau ilmu astronomi, rumus manapun yang digunakan untuk ilmu falak atau ilmu astronomi tadi itu tidak 100% benar. Masih ada, walaupun 0, sekian tetap terjadi kesalahan. Kenapa? Rumus yang digunakan. Jadi kalau kita menggunakan rumus lingkaran itu kan ada 360 derajat, itu kan bulat betul. Sementara bumi kita ini tidak bulat 360 derajat. Bulan juga tidak bulat 360 derajat, dia elips begitu. Jadi di situ salah satu letak letak tidak 100%-nya ketika menggunakan hisab tadi itu. Kenapa? Menggunakan hitung-hitungan dan potensi kesalahannya juga ada begitu. Nah, jadi kalau orang kemudian beristihad menggunakan hisab, ya silahkan saja. Saya juga tidak memahami bagaimana penjelasan tentang hisab yang digunakan oleh orang yang menggunakan metode hisab itu tadi. Saya tidak berkompeten mengetahui di sana. Cuman yang saya pahami metode syar'i itu bukan menggunakan metode hisab, tetapi menggunakan metode ru'yatul hilal. Begitu. Jadi kalau menggunakan hisab itu ada rumusnya. Ada rumusnya. Yang dulu pernah saya pelajari ada 3 rumus yang bisa digunakan untuk menentukan posisi-posisi bulan sehingga bisa dihitung di situ. Dihitung sehingga tanggal sekian tanggal 1 Ramadan. Kalau bulannya di sini tanggal 1 Ramadan itu bisa dihitung. Nah, begitu. Cuma lagi-lagi tadi itu bahwa setiap hitungan punya rumus dan rumusnya itu menggunakan 360 derajat. Sementara bumi kita atau bulan kita tidak 360 derajat. Jadi potensi kesalahannya ada, tetap ada. Gitu. Jadi kan ini mohon maaf nih Ustaz, ya. Kan ada juga yang tetap menggunakannya metode itu ya terkait dengan hitung-hitungan itu. Nah, kalau kita flashback lagi nih kan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah nggak artinya gini, apa nih dasar ini kan, dasar hisab ini tetap dipakai? Ada 2 kemungkinannya. Pertama bahwa mereka memahami syahidah tadi itu dengan menggunakan ilmu. Nah itu mereka memahami itu dengan menggunakan ilmu. Nah kemudian yang kedua, mereka mungkin mengatakan begini ya. Di zaman Rasulullah SAW ilmu ini belum ditemukan. Nah begitu. Mungkin itu dasarnya ya. Zaman Rasulullah SAW ilmu ini belum ditemukan. Sementara ilmu ini terus berkembang. Sehingga kalimat syahidah menyaksikan tadi tidak dengan mata kepala. Tapi juga dengan syahidat, juga dengan ilmu. Dan kemudian zaman Rasul juga belum ditemukan ilmu itu. Dugaan kuat saya mereka menggunakan hisab itulah dasarnya. Begitu. Kalau menurut Ustaz sendiri, hisab ini inilah dari tinjauan fikih lah ya. Fikih kan. Hisab ini bisa nggak menggantikan ruqyah? Kalau menurut saya metode syar'i, namanya juga syar'i. Syar'i itu dari Al-Quran, ada tidak? Ternyata kan memang ada. Dari hadis, ada tidak? Penjelasannya ada. Begitu. Yang kita pahami kemudian makna syahidah, itu bukan kita yang terjemahin. Yang terjemahin langsung, yang tafsirkan langsung Rasulullah SAW. Sumu li ru'yati, wa aftiru li ru'yati. Jadi kalau menurut saya bahwa metode hisab itu bukan metode syar'i sebagaimana tadi disebutkan dalam Al-Quran dan kemudian dijelaskan lagi oleh Rasulullah SAW. Dan itu metode yang syar'i berdasarkan pada Al-Quran, berdasarkan pada hadis Nabi SAW. Kalau menggunakan hisab, misalnya nih, bagaimana mereka memahami sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghubya 'alaikum fa iddatu sya'ban salasin. Berpuasalah kalian melihat hilal, berbukalah kalian karena hilal. Jika cuaca mendung,
di dalam metode hisab ada cuaca mendung. Ini pertanyaan lagi yang bisa kita ajukan. Bagaimana menghitung cuaca mendung di dalam metode hisab? Apakah hadis ini dicampakkan begitu saja? Berdosa besar. Mencampakkan satu hadis atau mengabaikan satu hadis itu berakibat bukan hanya kita berdosa, tapi bisa berakibat fatal mengganggu akidah kita. Karena tidak mempercayai satu hadis ini. Bagaimana memahami ini? Kita mau tahu dulu. Bagaimana mereka kemudian menggunakan hadis sumu li ru'yati wa aftilu li ru'yati fa in gubya alaikum fa iddat sya'ban salasin. Ini bagaimana kalau menggunakan hisab? Menggunakan hadis, memahami hadis ini bagaimana? Itu perlu kita ajukan pertanyaan kepada yang menggunakan metode hisab. Itu kira-kira begitu. Iya. Baik, Ustaz. Mungkin ini ya. Ini pertanyaan yang inilah ya. Terakhir lah mungkin ya. Siap. Ini saya sebelumnya juga terima kasih yang banyak nih pada Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk bisa kita ngobrol-ngobrol terkait dengan penentuan satu Ramadan. Nah ini Ustadz, ini kan yang sering terjadi nih kan perbedaan. Perbedaan. Ada yang ini udah, yang ini belum, kan gitu kan. Nah kadang ada juga pertanyaan-pertanyaan, kapan puasa? Padahal kan udah jelas puasa itu satu Ramadan, kan gitu kan? Puasa itu satu Ramadan. Cuma kan bagaimana menentukan satu Ramadan itu ada metodenya. Kan? Nah kadang mungkin terkait dengan metode ini terjadi perbedaan. Nah untuk menyikapi ini kalau menurut pandangan Ustadz gimana? Biar tidak terjadi perbedaan atau bagaimana caranya biar saudara-saudara kita tuh memahami konsep bagaimana menentukan itu kan dengan satu metode yang syar'i tadi. Ya kalau kita melihat ada 3 penjelasan yang saya pahami berkaitan dengan perbedaan itu. Satu menggunakan hisab tadi itu, satu menggunakan ru'yat nasional, satu menggunakan ru'yat global. Inilah yang terjadi ini. Kalau yang lain-lain saya tidak begitu paham, misalnya ada jemaah ini itu tidak begitu paham. Gelombang laut, laut segala macam saya tidak begitu paham. Nah, itu keluar dari yang 3 inilah, karena yang 3 ini yang menjadi besar mayoritas pengikutnya masing-masing, kan begitu. Nah, kalau metode hisab tadi sudah kita jelaskan kelemahan-kelemahannya, baik dari sisi bahwa dia tidak benar 100% karena berkaitan dengan rumus, kemudian yang kedua berkaitan dengan hadis Nabi bagaimana menyikapi subuli ru'yati dan seterusnya tadi itu. Maka hisab kita nafikan. Kemudian menggunakan ru'yah ini ru'yah nasional. Nah, ada yang mengatakan bahwa ru'yat nasional itu berdasarkan pada madhab Syafi'i yang menggunakan matla. Ya. Ada yang mengatakan begitu. Nah, kalau kita periksa matla itu sekitar 1 matla 24 parsah. 24 parsah itu hitungannya lebih kurang 115 atau 130 kilometer. Nah, Indonesia ini berapa kilometer? Kalau betul dihitung berdasarkan pada matla tadi, berarti dari Sumatera Utara ke Jakarta itu sudah sekitar 1000 meter kan? Sudah beda matla. Sudah beda matla, sudah 10 matla sudah. Ini juga tidak betul berkaitan dengan persoalan itu. Bukan lemah dari sisi pendapat yang digali dari hukum syara, tetapi mungkin faktanya pada saat itu ulama-ulama itu belum memahami fakta sebagaimana sekarang ya, karena ilmu kan terus berkembang itu tadi. Faktanya ada ilmu astronomi atau ilmu astrologi atau apa namanya, itu ternyata bagaimana bulan itu terbit dan seterusnya itu kan sudah dipahami oleh ilmu astronomi. Cuma lagi kita melihat potensi bulan itu terbit kan satu tempat di satu wilayah dunia tertentu. Bisa jadi bahwa ketika di Indonesia tidak terbit atau tidak nampak hilal, di Arab Saudi terbit nampak hilal. Karena mungkin berdasarkan pada ilmu astronomi itu atau ilmu astrologi atau apa ilmu itu, jadi masih di bawah mungkin 2 derajat di Indonesia, tapi ketika di Mekah misalnya itu sudah 6 derajat terlihat, kan begitu. Jadi kalau kita sebut matla tadi itu di Indonesia belum ada yang menggunakan matla. Jadi dasar katanya menggunakan matla madzhab Syafi'i ternyata itu hanya kamuflase kalau saya lihat. Apa yang dilakukan berdasarkan ru'yat nasional.
Kenapa? Karena berdasarkan Indonesia sendiri, Malaysia sendiri, Brunei Darussalam sendiri, kalau kita betul-betul jujur menggunakan matra, berarti Sumatera, Malaysia itu satu matra. Ya, dia garis bujur ya. Nah, garis bujurnya, apalagi tadi itu yang ada yang berpendapat bahwa sebenarnya satu matra itu bukan berdasarkan pada 115 atau 130 kilometer, tapi berdasarkan terbitnya bulan. Ini harus dikaji lagi. Terbitnya bulan itu seperti apa gitu. Sehingga lemah sekali kalau menggunakan ru'yat nasional itu sangat lemah. Sangat lemah. Saya berpikir lebih lemah daripada menggunakan hisab. Ya, kalau hisab bisa jadi ini berdasarkan ijtihad. Nah, ini ijtihad juga, tapi kamuflasenya adalah matra. Padahal yang digunakan adalah ru'yat nasional yang sangat lemah. Ini kalau kita bilang bid'ah gitu. Menggunakan ru'yat nasional, menggunakan istilah teman-teman Salafi mungkin bid'ah. Jadi ini tidak bisa menggunakan ru'yat nasional ini. Maka satu-satunya yang benar di dalam metode syar'i untuk melihat hilal adalah idza ru'yatul hilal fi ahadil bilad sumu sairul alam. Apabila terlihat hilal di satu negeri, di negeri manapun, maka seluruh negeri-negeri wajib mengawali atau mengakhiri Ramadan. Kaidah inilah yang digunakan oleh 3 madhab dan sebagian dari madhab Syafi'i. Jadi madhab Syafi'i semuanya tidak juga menggunakan matra. Ada yang menggunakan matra, tetapi sebagian di kalangan madhab Syafi'i juga menggunakan ru'yat global. Sebagian di kalangan madhab Syafi'i, kemudian Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali semua mengatakan sama. Idza ru'yatul hilal fi ahadil bilad sumu sairul alam. Apabila terlihat hilal di satu negeri, maka seluruh negeri-negeri wajib mengawali atau mengakhiri Ramadan. Jadi metode syar'i dari Al-Quran dasarnya sudah ada. Penjelasan ulama tentang kesatuan untuk melihat hilal juga sudah ada. Tinggal faktanya kita mau melihat dengan mata telanjang di setiap negeri atau dengan menggunakan alat bantu supaya yang jelas, kecil menjadi besar, menjadi jelas tadi itu. Begitu penjelasannya. Iya. Jadi teringat kasus yang Ustaz ceritakan tadi ya, peristiwa Rasulullah yang awalnya belum puasa, tapi mendapat kabar dari pedagangnya dari Syam, yang mereka sudah melihat hilal, terus Rasulullah kan puasa kan dengan para sahabat. Ya mungkin pada saat itu kalau komunikasi itu udah lancar, tinggal WA aja kan. Iya. Kami udah melihat bulan di sini. Iya kan? Betul. Dulu kan belum ada WA ya. Nah, kalau sekarang saya rasa bisa lebih mudah. Wah, gampang sekali informasi sekarang, ada YouTube, ada ada Instagram, ada TikTok, segala macam lah, Facebook, segala macam udah gampang sekali sekarang. Berarti batas ini bisa nggak, San? Wilayah-wilayah tadi kan, Indonesia nih nggak melihat, terus sampai ke Arab, apa lagi ya, paling ujung itu Maroko ya, Maghribi ya. Nah, kalau diteruskan lagi, misalnya mana tuh, Amerika atau apa itu nggak bisa? Saya kurang begitu paham berkaitan dengan peta-peta itu, cuma yang jelas bahwa kalau seandainya kita tidak mendapatkan informasi terkait dengan terbitnya hilal di satu negeri, contoh misalnya, katakanlah hilal itu nampak di daerah Belanda. Nah, sementara kita tak dapat informasi berkaitan dengan di Belanda. Katakanlah kita sudah jam 6 sore. Ternyata ada informasi terlihat hilal di Belanda misalnya, maka saat itu kita wajib mengganti yang satu itu nanti setelah Ramadan. Yang satu itu diganti. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan informasi terlihat hilal di negeri tersebut gitu. Nah, coba nanti kita selusuri kan peta-petanya itu kan. Yang jelas idza ru'yatul hilal fi ahadil bilad sumu sairul alam. Apabila terlihat hilal di satu negeri, maka seluruh negeri wajib mengawali dan mengakhiri Ramadan. Itu yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Syukron jazakallahu khairan katsir. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah, mungkin demikian wawancara singkat kita dengan Ustadz Fatih Al-Malawi, Mudir Pondok Pesantren As-Saqafi, terkait dengan metode syar'i dalam penentuan satu Ramadan. Ya, kami dari dakwah Tamora, segenap kru dakwah Tamora mengucapkan marhaban ya Ramadan. Kami mohon maaf lahir dan batin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.